Alhamdulillah, alhamdulillah. Kali ini berada di kantor imigrasi untuk pembuatan paspor jemaah umroh keberangkatan di akhir Oktober, insya Allah. Mohon doanya dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita panjang umur sehingga masih bisa beraktivitas. Maka tingkatkan apapun yang dilakukan terus jadi nilai amal kebaikan. Hamba-hamba Allah, sobat Umroh Aziz Channel, yang kedua ini tayangan setelah kemarin mengingatkan bagaimana setelah niat terus menabung, hati-hati dengan memilih PT-nya dan hati-hati juga memilih pembimbingnya, harus yang lebih mengenal atau lebih yang berpengalaman untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Hamba-hamba Allah yang kedua, untuk berangkat ke tanah suci itu tentu persiapan pembuatan paspor. Pembuatan paspor adalah kemarin syaratnya sudah dibuatkan, sudah disampaikan ya, bagaimana bahwa ada KTP, ada KK, ada surat akte kelahiran atau kena lahir, dan surat nikah. Selanjutnya, karena persyaratan sekarang bertambah beda dengan tahun-tahun sebelum COVID, maka setelah ada surat keterangan vaksin COVID-19 itu paling tidak 1 dan 2 itu harus ada ya. Hamba Allah, tidak ribet sebetulnya untuk pembuatan paspor itu. Namun bagi yang belum berpengalaman, merasa sungkan, berat dan lain sebagainya, yang patut dikhawatirkan ini pernah di tahun 2000 kurang ya, 90 lebih lah, 90 lebih banyak calo-calo yang salah gitu. Saya buatkan paspor gitu, uangnya diminta duluan, nggak bisa seperti itu, karena pembuatan paspor itu harus dipoto, ya ada sidik jari di sana, nggak bisa tiba-tiba diborong sama orang lain tanpa dirinya ikut. Sekali lagi, jangan terkecoh sama calo-calo yang meminta uang mahal ya. Nggak mahal lah pembuatan paspor ya, saya katakan nggak mahal, nggak nyampe juta-juta, hanya ratusan ribu aja, hanya dengan kurang lebih sekitar 600.000 ya, kurang lebih. Itu masih itu yang harus dilakukan adalah kehati-hatian, jangan terkecoh sama orang-orang yang mengajak buat paspor, saya borong sendirian lalu kasihkan uang 1 juta, 2 juta dan lain seterusnya. Jangan ya, jangan, karena pembuatan paspor, ingat, harus ikut dirinya. Jadi kalau ada yang ngomong ngajak tanpa ikut, itu ngohob, bohong ya, upin alias nipu. Yang kedua, setelah pembuatan paspor di sana, ibu nunggu biasanya ada, kalau lagi sibuk 1-2 hari baru selesai biasanya ngasih tahu seperti itu, dan butuh sabar ya. Mulai di sini ada kesabaran. Bisa saja ini ratusan yang buat paspor. Kalau di sini kan di imigrasi di Tasik, ada yang dari Garut, ada yang dari mana-mana masuk ke sana.
Maka dari itu, dan alhamdulillah bagi Ar-Rahmaniyah ya, bekerja sama dengan PT Taza Mulia Barokah itu sangat membantu sekali para pengurus dari PT, membantu lebih dulu didaftarkan. Terus kita ke sana ya untuk proses pembuatan paspor. Namun ingat, pembuatan paspor itu bisa sendirian ke sana, bisa. Ya, bisa. Paling ada pertanyaan, perlengkapan dan lain sebagainya, nggak susah. Ya, mau sendiri aja bisa. Mau ada yang ngajak orang yang berpengalaman, boleh. Mau ngikut sama ada utusan dari PT, boleh. Tapi syarat jangan pernah terkecoh dengan calo-calo yang mengajak membuat paspor tanpa dibawa, orangnya minta uangnya duluan. Jangan. Itu dikhawatirkan tertipu. Maka yang tadi, yang tayangan pertama, hati-hati dengan PT-nya, hati-hati dengan pembimbingnya. Nah, setelah pembuatan paspor, tentu karena ini ibadah yang mulia, ujian yang paling berat adalah kesabaran. Bisa saja di sana ada nunggu dari pagi, bisa saja pulang jam 3, jam 4, bisa saja terjadi. Tapi alhamdulillah 3 tahun sekarang ini nggak pernah lama ya. Yang kemarin yang 2019 juga nggak lama ya. Nggak lama ya, hanya nunggu kurang dari 1 jam. Kenapa? Karena telah didaftarkan sebelumnya, jadi mudah gitu, nggak tersiksa. Tapi kalaupun di sana harus nunggu, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari tahapan ke tahapan, dari mulai niat, terus mengumpulkan uang. Yang kemarin jangan sampai uangnya dipinjamkan, biasanya gagal. Lalu tahapan pembuatan paspor, menguji dengan waktu, butuh sabar. Ojo ngeyel, antri, ojo makru, ojo kesusu, ya seperti itu. Insya Allah ini dari tahapan ke tahapan. Tahapan kedua pembuatan paspor ya. Insya Allah kita setelah pembuatan paspor lalu pulang ya, menunggu kabar. Nah, setelah itu baru vaksin ya, vaksin meningitis ya. Di sana ada yang di Pangandaran, ada yang di Bandung, ada yang di Cilacap. Nah, ini pun akan membutuhkan kesabaran lagi, lebih-lebih sekarang vaksinnya terbatas ya. Sedangkan umroh membludak ya. Kenapa? Yang 65 tahun belum bisa berangkat ke tanah suci. Maka yang usia 60 tahun pun berpikir, kenapa harus berpikir? Keberangkatan ke tanah suci untuk Ciamis aja 22 tahun kalau nggak salah. Artinya kalau 60 tahun ditambah 22 tahun sudah 82 tahun. Ya, orang yang punya keinginan ke tanah suci ketika berpikir usia untuk melaksanakan ibadah haji yang usia 65 tahun saja belum bisa berangkat, bagaimana kalau daftar di 60 tahun ditambah 22 tahun? Ya berpikir 2 kali, karena sampai ke umur pada 80 sekian tahun, akankah yang usia 65 tahun segera diberangkatkan atau tidak? Itu belum jamin, hanya Allah. Ini pun perlu sabar yang usia 65 tahun belum diberangkatkan. Inilah barangkali gambaran-gambaran keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji besar ataupun melaksanakan umroh membutuhkan kesabaran. Sekali lagi, untuk pendaftaran umroh bisa sendiri, bisa dengan pembimbing, bisa dibimbing oleh
dari PT, dari perusahaan membimbing ke sana, tapi modalnya sabar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi hamba-hamba Allah yang telah niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Silahkan dari sekarang luruskan niat hanya mengharap ridho Allah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.